Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5430. Melayani dengan baik. Lagi pula, sekali Qin Chen ditekan oleh Jia Luo Mingzu, maka dia akan benar-benar menjadi korban Jia Luo Mingzu di masa depan. Tetapi bahkan ketika Qin Chen berada dalam bahaya terbesar, Kaisar Simei tidak pernah membuat langkah putus asa, yang tidak masuk akal. Kelambanannya adalah kelemahan terbesar. Karena kamu telah melihat semuanya, kamu tidak mengungkapkannya sebelumnya. Hehe, apakah kamu merasa kasihan pada keluarga budak? Kaisar Simei terkekeh, suaranya lembut dan lembut, penuh godaan yang tak ada habisnya, dan suara renyah langsung terdengar ke sisi telinga Qin Chen. Ledakan. Kekuatan pesona yang tak terlihat tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Keluar! Teriak Qin Chen dengan marah, api teratai hijau yang kacau tiba-tiba menyala di benaknya, dan saat kekuatan menawan ini memasuki tubuhnya, Qin Chen dengan paksa mengaktifkan api teratai hijau yang kacau. Ledakan. Api teratai hijau yang kacau yang memblokir kain kafan sebelumnya terbakar dengan cepat, dan nafas api yang menakutkan dengan cepat menyapu pikiran Qin Chen. Mencoba untuk secara paksa mengusir kekuatan menawan Kaisar Simei. Berjalan jauh dari benua Tianwu, Qin Chen telah bertemu banyak orang kuat yang menawan. Dia tahu bahwa menghadapi orang kuat yang mengendalikan teknik pesona, dia tidak boleh membiarkan pihak lain menyerang jiwanya, karena begitu dia jatuh ke dalam jiwa pihak lain, ilusi, hati, dan jiwa akan tenggelam sepenuhnya direduksi menjadi mainan satu sama lain. Hehehe, teman kecilku benar-benar metode yang bagus. Dia benar-benar menggunakan kekuatan nyala api ini untuk membakar rumah pelayan. Ya, pembakaran rumah pelayan sangat tidak nyaman. Kaisar Simei terkekeh pelan. Pikiran Qin Chen tetap terjaga bergema, dan nafas sepertinya mencapai bagian belakang telinga Qin Chen, membuatnya panas di sekujur tubuhnya. Di lautan jiwa Qin Chen, api tak berujung menyala, dan dalam nyala api itu, sosok Kaisar Simei yang menggoda muncul. Dia mengenakan kerudung tipis, dan tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik halus, hanya bagian atas tubuhnya yang seputih salju yang terlihat pada sepasang wajah yang memukau dan cantik. Ada butir-butir keringat halus, dan bibir merah ceri penuh dengan godaan tak berujung. Sangat panas, sangat tidak nyaman untuk membakar rumahku. Dalam nyala api, sosok Kaisar Simei menjulang, dan kerudungnya terbang, dan seputih salju yang mempesona muncul di depan mata Qin Chen, membuat darahnya menyembur dan darahnya menyembur. Mata kabur. Tidak bagus. Boom! Di tengah pusing dan kebingungan yang hebat, Qin Chen menggigit lidahnya dengan keras untuk membangunkan dirinya. Sialan, api teratai hijau yang kacau ini tidak dapat menghentikan kekuatan menawan Kaisar Simei. Qin Chen ketakutan di dalam hatinya. Meskipun dia telah bersiap untuk kekuatan Kaisar Simei. Ketika kekuatan pesona yang menakutkan ini menyerang tubuh Qin Chen, pikiran baru kemudian dia menyadari betapa menakutkannya pesona Kaisar Agung. Jika dia tidak bersama sisi sepanjang waktu dan memiliki daya tahan alami yang kuat terhadap pesona, dia pasti sudah jatuh saat itu. Istana 10 Kesengsaraan. Ekspresi Qin Chen serius, dan dia langsung mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan dan malapetaka yang bergulir melonjak dan napas gelap yang dingin muncul, yang sengit untuk pesona Kaisar Simei. Mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan. Ketika dua kekuatan menakutkan bertabrakan, Kaisar Simei mengeluarkan dengusan teredam, dan sosok yang terwujud dalam pikiran Qin Chen hancur seketika. Engah. Di aula luar, Qin Chen tiba-tiba mundur, menyemburkan seteguk darah, dan menatap Kaisar Simei dengan mata dingin. Dan Kaisar Simei mendengus, memandang Qin Chen dengan cemberut, dan kemudian terkekeh, sangat menarik untuk berpikir bahwa harta teman kecilku begitu kuat.
Beberapa tidak bisa makan. Sayang sekali, apakah Anda tidak menyukai layanan pelayan saya? Anda dan saya bertemu untuk pertama kalinya, mengapa teman kecil saya harus begitu memusuhi keluarga Nu? Bukankah baik bagi keluarga Nu untuk melayani Anda dengan baik? Keok-keok, kata Kaisar Simei dengan senyum tipis. Dia menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, dan matanya penuh godaan. Bagaimana situasinya? Di kejauhan, Wang Mingzu terlihat kusam. Melayani Sao Chen. Mungkinkah dia berada di Laut Jiwa Chen Sao sebelumnya? Apakah sesuatu yang tak terlukiskan terjadi? Sial. Dia tidak melihat pemandangan yang begitu indah. Senior Simei, jika Anda benar-benar tidak bermusuhan, Anda seharusnya mengambil inisiatif untuk menjelaskannya dari sangat awal, dan sengaja menyembunyikannya sampai sekarang, bukan? Apakah kamu tidak ingin menangkapku sekaligus? Petik 2. Qin Chen memandang Kaisar Simei dengan dingin. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki permusuhan. Jika dia tidak tegas dalam jiwa dan jiwanya sekarang, jika dia digantikan oleh pria kuat lainnya, dia mungkin telah jatuh ke dalam pesona Kaisar Simei dan menjadi di bawah kendali Kaisar Simei. Kaisar Simei memutar matanya ke arah Qin Chen dengan ketidakpuasan. Teman kecil, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang keluarga budak? Keluarga budak akan marah. Faktanya, musuh Anda dan milikku semua Jia Luo Mingzu, jadi tidak sebaik kamu. Bagaimana kalau aku bergandengan tangan untuk menghancurkannya, dan meninggalkan aula ini bersama? Petik 2. Kaisar Simei berkata sambil terkekeh. Di bawah, ekspresi Jia Luo Mingzu berubah drastis. Bergandengan tangan. Qin Chen mencibir, jika generasi muda tidak salah, alasan mengapa senior menyembunyikan dirinya adalah bahwa meskipun senior telah keluar dari masalah selama bertahun-tahun, jiwa dan sumbernya telah rusak parah. Jika Anda mau memperbaikinya, Anda harus menelan cukup banyak kekuatan dari sumber dan bar jiwa. Petik 2. Tujuan senior adalah membiarkan saya dan Jia Luo Mingzu saling membunuh, dan kemudian Anda akan datang untuk menuai keuntungan dari nelayan. Kaisar Simei tersenyum ringan. Hei, apakah kamu melihat semua ini? Benar saja, kamu jauh lebih pintar dari Najia Luo, tapi sayangnya, meski kamu melihatnya, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Boom! Kekuatan menakutkan dari Kaisar Agung tiba-tiba menyebar. Biarkan saya melahap asal Jia Luo Mingzu terlebih dahulu, dan setelah memulihkan beberapa basis kultivasi, saya akan mencicipi Anda dengan baik. Petik 2. Kaisar Simei terkekeh, dan menatap langsung ke Jia Luo Mingzu di bawah. Tidak, ayo pergi. Melihat ini, ekspresi Jia Luo Mingzu berubah drastis, dan dia meraung langsung, dan dengan keras, dia langsung menyalakan jiwa dan asalnya yang terbakar. Dan aura kuasi kaisar yang mencengangkan meletus dengan gila-gilaan berdampak pada dunia ingin menyingkirkan si Meide. Perbudakan. Hal kecil, jangan sia-siakan usahamu. Namun, Kaisar Simei hanya menekan dengan ringan, dan dengan keras Jia Luo Mingzu mengeluarkan geraman rendah, dan nafas kuasi kaisar di tubuhnya meledak secara langsung. Aku telah menunggumu. Pikir saya akan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Kaisar Simei menarik napas dalam-dalam, dan dengan keras, kekuatan ratusan sumber terpisah di kehampaan dan tubuh asli Jia Luo Mingzu dengan cepat dihirup oleh Kaisar Simei. Nafas di tubuhnya meningkat pesat saat ini. Boom! Aura mencengangkan dari Kaisar Agung menyelimuti seluruh aula. Sudah berakhir. Merasakan konsepsi artistik kaisar yang menakutkan yang terpancar dari Kaisar Simei, semua penguasa di area terlarang gemetar, dan ingin berlutut di tempat. Don yang kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan ditekan dari sumbernya. Tuan Muda Chen.
Wang Mingzu menatap Qin Chen dengan cemas. Dia adalah orang yang paling mengetahui kekuatan besar kaisar. Kaisar Simei telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun sekarang, jiwanya telah hilang, dan asalnya rusak. Sekarang adalah waktu terlemahnya. Jika dia cukup menelan asalnya dan memulihkan basis kultivasinya. Bahkan jika bergabung, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Kaisar Simei. Qin Chen memandangi Kaisar Simei yang dengan cepat melahap ratusan sumber terpisah dan sumber tubuh Jia Luo Mingzu, dan tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin di tempat. Jika Anda ingin memulihkan sumbernya, sudahkah Anda bertanya Ben Sao? Bangun! Qin Chen tiba-tiba berteriak dengan marah, bum 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 bum, dan saat dia berteriak, 4 harta kuasi kaisar yang telah mengambang di depan Qin Chen tiba-tiba datang ke mayat. 4 mayat semu, dalam sekejap, nafas melonjak dan pelangi ilahi yang menghancurkan surga. Mekar. Segera setelah itu, formula tangan Qin Chen, bang bang bang. Ratusan bendera formasi yang dilemparkan ke formasi roh 4 gajah diatur ulang dalam sekejap, dan jatuh ke dalam formasi. Semuanya, kerahkan formasi dan bantu aku. Qin Chen meraung, dan setelah melakukan semua ini, dia bahkan mengangkat tangannya, dan dengan keras, sungai besar laut mati muncul. Yang merupakan kekuatan dari mata air laut mati yang dahsyat mengalir, menyebar ke seluruh aula dalam sekejap. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Qin Chen, saat Qin Chen membuka mulutnya, Guilong Guizu dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mendesak bendera. Dalam sekejap, ratusan bendera bersinar bersamaan, dan itu adalah jiwa He Ze Xixiang. Formasi bergabung dan bergabung menjadi formasi baru. Bersenandung. Saat seluruh formasi beredar, aura yang bahkan lebih menakutkan muncul dalam formasi daripada formasi jiwa ilahi 4 gajah sebelumnya. Kamu. Kaisar Simei memandang Qin Chen di bawah dengan ngeri. Ketika formasi baru ini muncul, hubungan antara dia dan ratusan sumber terpisah terputus dalam sekejap. Selain itu, rantai hitam keteraturan yang awalnya menyelimuti tubuhnya bersinar lagi, dan kekuatan penindasan yang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tujuanmu bukan untuk menjara formasi roh 4 elemenku, tetapi untuk membangun formasi yang lebih menakutkan di atas formasi roh 4 elemen leluhurku. Pada saat ini, Jia Luo Mingzu yang lemah di seluruh tubuh dia tidak bisa, tapi lihatlah Qin Chen dengan takjub, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada titik tertentu, Qin Chen mengatur ulang formasi besar dan mengikat Kaisar Simei di dalam lagi. Aku sudah tahu ada yang salah dengan Kaisar Simei, kalau tidak bagaimana aku bisa terjerat denganmu begitu lama. Qin Chen menatap Jia Luo Mingzu dengan dingin. Pertarungan panjang antara dia dan Jia Luo Mingzu hanya untuk melumpuhkan Kaisar Simei, jika tidak, bagaimana mungkin begitu banyak waktu terbuang percuma. Begitu ucapan ini keluar, wajah Jia Luo Mingzu menjadi sangat jelek. Dan di atas, Kaisar Simei bahkan lebih marah. Sialan, bagaimana formasi belaka dapat menahan Kaisar ini? Boom! Diiringi oleh teriakan marahnya, aura menakutkan menyapu. Terjebak di sini begitu lama, dia secara naluriah menahan perasaan tertekan, bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen berhasil. Nafas Kaisar menyapu seluruh tubuhnya, dan dia akan segera melepaskan diri dari penindasan rantai hitam ketertiban ini. Bang bang. Rantai hitam ketertiban yang menghalangi Kaisar Simei bergetar hebat di bawah aura Kaisar yang menakutkan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Formasi baru yang diatur oleh Qin Chen jelas tidak bisa mengikat Kaisar Simei. Bab 5431. Apakah Anda terpisah ganda? Ini tidak bisa dihindari. Aura Kaisar Agung adalah yang tertinggi. Ketika Kaisar Simei ditekan oleh aula utama, dia secara tidak sengaja diserang oleh Jia Luo Mingzu.
mengorbankan 4 kuasi kaisar dan banyak pusat kekuatan terpisah terikat di bawah formasi roh 4 elemen. Selama tahun-tahun ini, dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari masalah siang dan malam. Meskipun pikiran dan jiwanya rusak, dia tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Gelombang energi kekaisaran yang tak ada habisnya mengguncang segala arah dan menghancurkan dunia. Bang! Formasi besar bergemuruh, dan 4 harta kuasi kaisar bergetar terus-menerus. Mereka ditekan dengan kuat oleh aura kaisar agung ini, dan cahaya di permukaan harta karun itu meredup seketika. Seperti lilin tertiup angin, berkedip dan berkedip, tidak lagi kemegahan dan dominasi sebelumnya. Seolah-olah akan meledak kapan saja. Berderak. Dalam kehampaan, terdengar raungan yang menusuk telinga. Kaisar Simei menggenggam rantai hitam ketertiban yang melilit dirinya dengan tangan rampingnya. Dan menariknya dengan keras dengan jari-jarinya yang seperti batu giok, dan rantai ketertiban hitam itu membuat raungan yang menusuk. Menginduksi jalan dan kekuatan tanpa akhir. Ledakan. Lengannya seputih batu giok, jelas sangat lemah dan ramping, dan memiliki untaian sisik tembus pandang, memancarkan kecemerlangan dan pesona yang aneh, tetapi ketika dia menariknya, kekuatan yang meletus cukup untuk memindahkan gunung dan laut, memetik bintang dan bulan. Tidak bagus. Terdengar ledakan, dan di tengah aura yang menakutkan, wajah Wulong Guizhu dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka mundur satu demi satu. Sementara wajah mereka memerah, bendera formasi yang mereka kendalikan bergetar hebat, seperti perahu kecil di lautan badai ingin pecah kapan saja. Tapi pada saat ini, Qin Chen mendengus dingin, dan pedang berkarat misterius itu tiba-tiba muncul di tangannya, dan diangkat ke langit di atas aula seperti kilat. Ning! Hem! Diiringi oleh teriakan keras Qin Chen, aura pedang pembunuh yang menakutkan melonjak ke langit, membanjiri langit aula dalam sekejap. Apa yang akan dia lakukan? Ada sedikit keraguan dalam pikiran semua orang, dan mereka semua melihat dengan ngeri. Saat berikutnya, di bawah mata semua orang yang luar biasa, energi pedang di tangan Qin Chen langsung beresonansi dengan pembatasan pola rahasia seluruh aula. Di langit di atas aula utama, pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu, dan aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh aula, seolah-olah dewa turun. Langsung menekan semua orang. Boom! Setelah paksaan tanpa akhir ditekan, Kaisar Simei mendengus centil, wajahnya berubah drastis dan dia menatap langit di atas aula, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Gumamnya, mulut ceri kecilnya terbuka dan tertutup, dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar memicu pembatasan pola rahasia di aula ini. Sulit dipercaya. Dia telah terperangkap di tempat ini selama ratusan juta tahun, dan dia terus memahami batasan garis rahasia di sini selama bertahun-tahun. Dia telah memperoleh banyak pengalaman, jika tidak mungkin untuk menghilangkan penindasan terhadap pembentukan roh 4 unsur. Namun demikian, dia hanya dapat mengatakan bahwa dia hanya memiliki setengah pengetahuan tentang pembatasan pola rahasia di tempat ini, tetapi pada saat ini, Qin Chen benar-benar memicu pembatasan pola rahasia di atas aula, yang berarti pemahaman pihak lain tentang pembatasan pola rahasia, bahkan di atasnya. Sudah berapa lama bakat ini ada di sini? Setidaknya putaran terakhir dari area terlarang laut mati dibuka. Dan Qin Chen jelas bukan di antara kerumunan. Bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang begitu buruk tentang larangan pola rahasia di sini dalam waktu sesingkat ini? Saat ini, hati Kaisar Simei terganggu. Ledakan. Ditekan oleh aura yang menakutkan, formasi roh 4 elemen yang bergetar dengan cepat menjadi stabil. Di bawah aura yang dibatasi oleh pola rahasia, itu sekuat Kaisar Simei, dan dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali.
Dia jatuh ke dalam banyak kesulitan dan benar-benar tidak berdaya berdiri. Putra ini, luar biasa, ini tidak akan berhasil, kita harus memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Kaisar Simei menatap mata Qin Chen dengan kebencian, dia sangat tegas. Dan dia langsung mengerti bahwa jika dia mencoba dengan paksa memutus rantai keteraturan lagi, dia pasti akan menderita. Pergi ke pola rahasia aula untuk menekan penindasan yang lebih intens. Tugas yang paling mendesak adalah memulihkan kekuatan. Jika kultivasinya kembali ke kekuatan penuhnya, bagaimana dia bisa ditekan seperti ini? Ledakan. Cahaya ilahi yang tidak normal mengalir ke seluruh tubuhnya, ekor ular panjangnya melayang, dan aura aneh yang tak berujung mekar. Dengan panik melahap ratusan kekuatan yang melampaui sumber aslinya dan kekuatan Jia Luo Mingzu. Ah! Jia Luo Mingzu menjerit, seluruh tubuhnya perlahan layu, sumbernya dengan cepat diserap, dan dia tidak berdaya untuk melawan, seolah-olah dia terjebak dalam guci. Ingin memulihkan kultivasimu. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit, dan berkata sambil mencibir, aku sudah merencanakan begitu lama, bagaimana kamu bisa memanfaatkanku? Suara itu jatuh. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Aura besar dari binatang hantu muncul di antara langit dan bumi seketika. Ketika aura ini muncul di antara langit dan bumi, seluruh aula dipenuhi dengan nafas kuat dari laut mati. Air mancur Dewa Laut. Benda ini persis mata air Dewa Laut yang diperoleh Qin Chen dari tanah leluhur klan binatang hantu. Pada saat ini, di sekitar mata air Dewa Laut, masih ada kristal niat membunuh yang mengerikan tersebar di mana-mana, yang persis seperti tambang kristal niat membunuh yang diperoleh Qin Chen. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen duduk bersila di air mancur Dewa Laut, dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan air mancur Dewa Laut dan tiang laut mati. Tapi itu tidak cukup. Di mata air Dewa Laut, Qin Chen mengaktifkan 4 harta kuasi kaisar, dan tiba-tiba mengaktifkan seluruh formasi, dengan keras. Dengan keras, Qin Chen perlahan memasukkan ratusan kekuatan terpisah dalam formasi ke dalam tubuhnya. Ledakan. Aura Qin Chen dengan cepat menjadi lembut dan sempurna. Ratusan kekuatan terpisah ini ditinggalkan oleh para penguasa dari banyak area terlarang yang telah dipenggal oleh Jia Luo Mingzu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka mengandung kekuatan dari banyak aturan jalan yang telah dikuasai oleh para penguasa dari area terlarang ini. Kekuatan jalan dan aturan ini sangat bermanfaat bagi Qin Chen dalam menyempurnakan kekuatannya sendiri dari 3.000 jalan dunia bawah. Pada saat ini, Qin Chen sangat bersyukur bahwa sebelum dia memasuki area terlarang di Laut Mati, untuk menerobos. Dia memindahkan sebagian dari kekuatan mata air Dewa Laut dan kekuatan tambang kristal pembunuh dari dunia kacau ke tubuhnya sendiri jika tidak, bahkan jika dia ingin menerobos saat ini. Saya khawatir itu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa Seagos Spring dan Killing Intent Crystal Mine, dia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menerobos. Pada saat banyak kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen, nafas yang mengerikan langsung keluar dari tubuh Qin Chen, berlama-lama di kehampaan seluruh aula. Ledakan. Aura di tubuh Qin Chen naik dengan cepat di bawah pengawasan semua orang. Hantu berkabut dengan cepat mengembun di belakang Qin Chen. Hantu ini sangat agung, seperti dewa, dengan sepasang mata sedingin es menatap semua orang yang hadir, memberi mereka rasa penindasan yang kuat. Wan Xiang Pantom, bukankah ini? Wan Xiang Pantom. Apa yang terjadi? Brother Ming membuat terobosan. Tapi aura di tubuhnya. Pada saat ini, semua orang tertegun. Yang terlemah yang hadir juga adalah penguasa area terlarang dari tingkat detasemen 3, dan dia tidak dapat memahami kekuatan segudang dewa dengan sangat baik. Hantu yang menjulang di belakang Qin Chen jelas merupakan kekuatan detasemen ganda dari segudang dewa.
Tapi sekarang Qin Chen ingin menerobos, apa yang akan dia lakukan dengan bayangannya. Kamu ternyata baru saja melampaui tahap kedua dari segudang dewa. Pada saat ini, Kaisar Simei menatap Qin Chen dengan kaget, mulutnya tiba-tiba terbuka menjadi bentuk O, dan ada kengerian tak berujung di matanya. Dia bisa tahu sekilas bahwa meskipun aura pada tubuh Qin Chen menakutkan, itu hanya di tahap kedua dari alam penampakan ilahi Vientiane, bahkan bukan alam urutan 3 abadi. Terobosan yang dilakukan Qin Chen sekarang adalah menerobos dari tahap kedua alam dewa segudang ke tahap ketiga alam orde abadi. Double Myriad Fenomena Divine. Aspek realem. Saudara Mingzu tidak melampaui 3 alam keteraturan abadi. Terjadi di sini. Mendengar kata-kata Kaisar Simei, semua penguasa di area terlarang juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menggelengkan kepala dengan gila, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak percaya bahwa Qin Chen hanyalah detasemen dari Myriad God Realm tingkat kedua. Perlu dicatat bahwa melampaui 3 langit, 1 langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat transendensi ganda, tidak mungkin menjadi lawan dari transendensi 3 kali lipat, dan Qin Chen tidak hanya mengalahkan semua penguasa area terlarang di lapangan sebelumnya. Bahkan pusat kekuatan kuasi kaisar seperti Jia Luo Mingzu dikalahkan olehnya, bagaimana mungkin itu? Hanya alam fenomena berjuta ganda. Jika Qin Chen hanya berada di detasemen tingkat kedua, apa yang akan dipikirkan oleh penguasa makam dewa kematian, leluhur iblis bayangan dan orang kuat lainnya yang mati di tangannya? Tapi pemandangan di depan mereka saat ini, serta aura ganda yang memancar dari tubuh Qin Chen, membuat mereka harus percaya bahwa Qin Chen benar-benar hanya dewa ganda. Lagi pula, dengan rasa hormat dari Kaisar Agung Simei, bagaimana dia bisa salah memahami kultivasinya? Ya Tuhan! Transendensi ganda, Broterming hanyalah transendensi ganda. His! Semua jenis suara jatuh ke tanah terdengar tanpa henti. Pada saat ini, keterkejutan di hati semua orang bahkan lebih kuat daripada melihat Kaisar Simei yang terperangkap untuk pertama kalinya. Dampak yang begitu kuat membuat pikiran semua orang menjadi kosong, dan mereka akan menjadi gila untuk sementara waktu. Dan orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Jia Luo Mingzu. Dia dipenjara dengan kuat di sana, matanya berkaca-kaca, seolah-olah jiwanya telah tersedot. Apa yang kamu tahu? Tiba-tiba, dengusan sombong bergema di seluruh dunia. Tapi itu adalah nenek moyang dari segudang tulang. Apa identitas Master Dunia Bawah? Dia adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia bawah. Membunuh transendensi rangkap 3 dengan kultivasi tingkat kedua adalah hal yang sangat mudah, apalagi transendensi 3. Jika Anda mengungkap identitas Anda, bahkan Kaisar dan yang kuat akan menundukkan kepala dan bersujud. Wang Mingzu menoleh untuk melihat Kaisar Simei, dan berkata dengan bangga. Kaisar Simei, leluhur ini, sebagai orang kepercayaan Kaisar Yuming, saya akan memberi Anda nasihat, masih ada waktu untuk berlutut dan tunduk kepada Tuan Mingzu, jika tidak, Anda akan tahu betapa bodohnya menyinggung. Tuan. Orang kepercayaan Kaisar Yuming. Kaisar Simei memandang Wang Mingzu, muridnya menyusut. Dia tidak peduli dengan Wang Mingzu sebelumnya, tetapi pada saat ini, kata-kata Wang Mingzu membuat hatinya bergetar. Dan saat dia berdebar-debar, ledakan. Aura di tubuh Qin Chen naik dengan cepat, dan aura ketertiban yang tak berujung menyapu tubuhnya. Kekuatan ketertiban dan aturan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Qin Chen. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.